Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Pratama dari Kelautan 2020 kelompok 10. Di video ini saya akan mereview atau menjabarkan kembali materi-materi yang telah dijabarkan di acara LKMPD menurut bahasa dan sejauh mana saya paham akan materi ini. Di hari pertama itu ada yang namanya personal building. Personal building erat kaitannya dengan personal branding. Nah, personal branding kita tinjau dari personal branding terlebih dahulu. Personal branding kan adalah bagaimana kita untuk memasarkan diri kita, bagaimana untuk kita membrandingkan diri kita, bagaimana kita untuk memperlihatkan potensi diri kita ke orang lain. Nah, untuk memasarkan diri kita tadi, tentu harus ada yang dijual dong, harus ada yang dipasarkan. Nah, usaha untuk mencari apa yang dipasarkan tadi, itu kita sebut dengan personal building. Jadi personal building adalah usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada pada diri kita sebagai media untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Untuk mencari potensi-potensi tadi di personal building, harus ada dua sektor yang kita tinjau, yaitu minat dan bakat. Minat adalah ketertarikan kita terhadap suatu hal, dan bakat adalah kemampuan kita terhadap suatu bidang tertentu melebihi kemampuan di bidang lain. Kemampuan kita untuk belajar dalam tempo yang relatif singkat dibanding orang lain dan hasilnya jauh lebih maksimal gitu. Nah, di acara dijabarkan mengenai bagaimana cara untuk mengetahui minat dan bakat. Tapi kalau saya pribadi, saya menjabarin bagaimana untuk mengetahui minat dan bakat, yaitu yang harus kita cari adalah ladang untuk menanam minat dan bakat tadi gitu. Mungkin kita akan berpikir ladang ini tidak akan menumbuhkan minat dan bakat, tapi setidaknya kita tahu setelah kita tanam minat dan bakat kita di sana, setidaknya kita tahu kalau misalnya tidak tumbuh, kita bisa tahu, oh ternyata ladang ini tidak bisa menumbuhkan minat dan bakat kita, dan kita harus mencari ladang-ladang lain. Contohnya kita misalnya, kalau saya suka sepak bola, ya saya coba bermain bola. Setelah saya coba bermain bola, ternyata bakat saya nggak di sana. Saya nggak bisa mengembangkan diri saya di sepak bola. Ya udah, saya cari ladang baru seperti halnya basket, renang, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu minat dan bakat tadi, tentu akan lahir kecerdasan. Nah, manusia setidaknya punya 8 kecerdasan yang ada di manusia gitu. Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah: pertama ada word smart, self smart, nature, body, number, music, and people, dan picture. Tapi saya nggak akan menjabarkan hal ini satu-satu, tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah manusia punya kepintarannya masing-masing, manusia punya kecerdasannya masing-masing. Yang inti yang harus kita ketahui adalah yang penting kita nggak bodoh, udah itu aja. Yang penting kita tahu kecerdasan kita di mana, nggak perlu memikirkan kecerdasan yang lain, dan yang penting kita nggak bodoh, udah itu aja. Dan pasti manusia nggak mungkin bodoh, dan pasti mewariskan satu dari 8 kecerdasan ini. Dan yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu, kita semua tahu apa itu manajemen waktu dan sebagainya. Jika sebagai mahasiswa ditanya apa tujuan untuk manajemen waktu, mungkin jawaban dari mahasiswa akan beragam. Tetapi dari seragamnya jawaban tadi, sebanyak-banyaknya jawaban tadi, kita akan mendapat satu alur pikir yang sama, yaitu studi life balance. Tujuan dari manajemen waktu adalah studi life balance. Berarti mahasiswa harus mampu menyeimbangkan antara pendidikan dan kehidupan. Nah, di acara dijabarkan tips dan trik untuk manajemen waktu, yaitu yang pertama, tahu batasan diri ketika melakukan sesuatu. Yang kedua, harus berani bilang no ketika untuk hal yang tidak penting, dan kontrol kondisi mental. Nah, bagaimana kita skala prioritaskan hal-hal tadi, yaitu diskalarisasikan menjadi 4 poin yang sudah dijabarkan di PPT. Yang pertama itu poin penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting tetapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi skala-skala ini, hal-hal yang kita ingin manajemen tadi, kita skalakan dengan hal yang sudah dijabarkan di PPT. Intinya yaitu di hari kedua itu dasar komunikasi. Sebenarnya komunikasi adalah hal yang paling fundamental bagi manusia. Jika kita tinjau dari teori Darwin, sebenarnya ini penjelasan saya,
yang membuat komunikasi adalah evolusi terbesar dari manusia, karena manusia bisa mendominasi sekarang itu karena adanya komunikasi. Nah, menurut Paul, komunikasi bisa tercipta sendiri tanpa disadari. Mungkin kita pikir bahwa kita berkomunikasi hanya dengan media berbicara, tetapi komunikasi itu lebih luas ternyata. Dengan kita berdiri di hadapan, anggaplah seseorang, kita berdiri di depan seseorang, sebenarnya kita sedang melakukan komunikasi dengan orang tersebut, walaupun komunikasinya bersifat abstrak. Dan menurut Harold Laswell, komunikasi memiliki 5 elemen utama, yaitu apa, siapa, media, target, dan efek. Jadi apa yang kita bicarakan, dengan siapa kita bicara, apa media yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau berbicara tadi. Lalu setelah kita berbicara, setelah kita menyampaikan tadi, apa target dari kita berbicara tadi, dan satu itu apa dampak atau efeknya. Dan lalu proses komunikasi membutuhkan serangkaian kegiatan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Adanya pengulangan siklus komunikasi memaksimalkan tujuan dari komunikasi. Di selanjutnya dari kedua itu kepemimpinan dan kaderisasi. Secara etimologi, kaderisasi itu kan sebenarnya awal katanya adalah kader. Kader yaitu orang yang kita harapkan untuk memegang peran yang penting dalam suatu organisasi. Dan kaderisasi ya sasi. Kader ditambah sasi ya tinggal ditambah prosesnya saja. Itu kaderisasi berarti suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi. Nah, kaderisasi di kelautan itu ada dua, akademik dan non-akademik. Akademik contohnya Gore dan non-akademik contohnya FKMPD ini. Nah, dulu selanjutnya adalah kepemimpinan. Pemimpin berarti orang yang mampu memimpin. Kepemimpinan berarti sebuah kemauan dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sifat dari kepemimpinan yang harus dipunya oleh pemimpin yaitu proaktif, jujur, komunikatif, terbuka kepada pendapat, tidak mudah iri, visioner, dan sabar. Nah, di dalam kepemimpinan tentu ada skill yang kita butuhkan, dan skill ini ada korelasinya di dalam dunia kerja. Yang skill yang harus kita punya adalah problem solver, critical thinking and creative, management people, and collaboration skill. Adalah organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Nah, kita tinjau organisasi dulu. Organisasi adalah suatu wadah yang berisi 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya, yang dikatakan organisasi itu bukan hanya kumpulan orang-orang yang punya birokrasi, yang punya lambang dan atau sebagainya, seperti organisasi yang kita tahu. Tetapi organisasi itu sebenarnya punya makna luas. Jika kita punya tujuan yang sama, kita bisa disebut organisasi. Di kelas kita belajar, tujuannya apa? Menuntut ilmu. Kita bisa dikatakan organisasi. Perusahaan, tujuannya apa? Meraih keuntungan, organisasi. Dan sebagai mahasiswa kita penting yang namanya organisasi. Dan untuk memilih organisasi yang tepat, ada beberapa cara, ada beberapa poin yang harus kita checklist. Yang pertama, kenali minat dan bakat seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua, kita harus mencari tahu apa tujuan dari organisasi itu, apa visi misi dari organisasi itu, dan apa kegiatan-kegiatan dilakukan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, kita harus mencari tahu manfaat organisasi itu apa untuk kita. Karena sebagus-bagus apapun organisasi, semaju apapun organisasi, selama itu tidak ada manfaat untuk kita, ya buat apa gitu. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari organisasi yaitu ada 2 hal, soft skill dan hard skill, dan itu bisa kita cari sendiri. Lalu selanjutnya kita mahasiswa bergerak di organisasi mahasiswa. Tentu ada fungsi mahasiswa, dan fungsi mahasiswa adalah agent of change, penggerak perubahan, guardian of value, penjaga nilai baik bangsa, dan iron stock, generasi penerus bangsa. Mungkin ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.